Ini ada. Itu lucu banget sih. Oh, itu pengalaman yang Oh, nggak bisa dilupain. dua-duanya ya kayak. Dan aku juga sering kayak misalnya tiba-tiba kepelitek antara jatuh di stage, cuma tetap harus yang kayak senyum gitu kan, lari lagi gitu. Ya, jadi ibaratnya biar penonton tuh nggak tahu kesulitan kita atau struggle kita di atas panggung tuh Iya, iya, gimana. benar-benar. Kan yang penting profesional. Kalau ketemu fans-fans yang nyeleneh gitu pernah nggak sih Kak? Dan gimana tuh? Ya mungkin ada yang ngasih barang yang kurang mengenakan atau gimana gitu. Alhamdulillah sih selama ini selalu dapat barang-barangnya lucu-lucu, alhamdulillah yang bagus ya. Maksudnya yang even cuman kayak tas atau pouch atau boneka gitu-gitu aku udah senang banget gitu. Kalau yang aneh-aneh enggak sih. Dan itu yang aku suka dari fans-fans JKT48 itu selalu menghargai kita sebagai idolanya Ya. mereka gitu, dijagain. Dan aku sering kayak ketemu mereka di jalan atau dimanapun aku berada ya, ya mereka cuma sekedar say hello aja gitu dan nggak aneh-aneh lah gitu, karena mereka mungkin ngerti juga peraturannya. Dulu kan kita kalau foto hanya ada di event-event tertentu, kalau salaman juga ada di event tertentu aja gitu. Dan Alhamdulillah ya, yang nggak ada yang aneh-aneh gitu. kali ada kegiatan JKT itu fan-fannya tuh selalu yang rame banget, selalu yang pakai kayak ada yang pakai baju kostum gitu-gitu, terus ada yang bawa gitar nyanyi, lucu deh pokoknya. Nah, tadi kan sempat disinggung ya Kak, ketemu sama fans-fans segala macem. Nah, Kak Nabila ini sebelum dan sudah terkenal itu mungkin lebih tepatnya gini ya. Kalau pada pada saat terkenal ini, Kak Nabila ini mempengaruhi kehidupan pribadi Kak Nabila nggak sih? Setelah masuk di entertain, maksudnya setelah ada aku gabung ke JKT dan punya fans, itu ngeganggu di profesi aku gitu. Iya, bisa bisa dibilang kayak gitu. Bukan Alhamdulillah sih mengganggu aku sekali, mungkin lebih tepatnya nggak nyaman. apakah apakah itu apa namanya mempengaruhi kehidupan pribadi Kak Nabila gitu. Alhamdulillah sih enggak ya. Maksudnya gini, sebagai entertain, gak cuma aku, semua artis pun juga pasti kadang ngerasa kayak uh, senang diidolakan oleh banyak orang. Tapi kan kadang ya mungkin ada fans yang kadang berlebihan juga nih. Maksudnya berlebihan tuh adalah ketika kita ketemu terus dia narik-narik kita gitu kan ya maksudnya. Dan itu kayak kadang kita lagi dimanapun kita berada, kadang kalau orang tahu itu kita, misalnya orang tahu Nabila terus kayak mereka memperhatikan aku tuh kadang-kadang kayak, aduh kok gue diliatin mulu. Kalau aku tuh sebenarnya nggak risih sih diliatin gitu ya, karena ya wajar lah mungkin orang tahu, jadi mungkin mereka ngelihat gitu kan, atau mungkin aku GR ya kan. Tapi ya intinya ya selama itu mereka masih nggak ngelakuin hal aneh, aku tidak merasa terganggu privasinya gitu. Yang penting mereka tahu batasan gitu. Cuman kalau aku ya senangnya tuh karena di JKT itu eventnya nggak ada yang aneh-aneh, jadi kayak aku nyaman-nyaman aja gitu. Oke. Cuman kan ya mungkin nggak jauh-jauh ya, namanya juga kita sebagai public figure pasti ada aja kalau ada yang gak suka sama kita, haters gitu, pasti ada aja. Cuman tergantung kita mau nyikapinya gimana gitu. Kalau aku sih Nah, orangnya tipe cuek aja, nggak mau dengerin apa kata orang yang negatif gitu loh, Lam. Santai. oke. Oke, terus balik lagi tuh ke pertanyaannya tuh, balik lagi ke jawaban Kak Nabila tadi, gimana sih caranya Kak Nabila nyikapin haters? Dan juga Cara omongan-omongan dari orang-orang luar. cara aku menyikapi haters cukup berdoa dan meminta kepada Allah. Asik. Enggak, ya kalau misalnya ada yang ngatain aku atau misalnya ngebully aku di DM atau komen tuh biasanya aku cuman kadang kalau aku baca ya kayak aduh apaan sih, so tau banget deh gitu, kayak iya apaan sih, so tau banget. Coba ya udah, aku tidak perlu menjelaskan aku siapa dan aku tuh seperti apa dan bagaimana, kecuali memang udah fatal ya. Kalau memang udah fatal, pencemaran nama baiknya juga, dianya menghina aku sekali dan benar-benar menjatuhkan harga diri aku, itu pasti aku akan speak up ya. Cuman kalau selama dia masih yang kayak ya masih di bawah standar dari kata-kata membuli ya, ya is oke lah. Semua orang tuh berhak berpendapat juga kok gitu. Oke, semua orang punya pendapat, tapi tetap ya Kak Nabila, tetap dijaga tutur katanya nih teman-teman semua. Tetap tetap dijaga tuh katanya, karena kan kita nggak tahu ya apakah menyakiti hati orang atau enggak. Dan yang paling sulit itu ketika kita ada salah sama antar manusia, karena kan kalau manusia belum tentu memaafkan kita, bener gak sih? Hatinya sulit Benar. untuk memaafkan. Kalau Allah kan insya Allah maha pemaaf, betul gak sih? Jadi itu dia, kadang kita nggak tahu apakah tangan kita ini ketika mengetik sesuatu tuh nyakitin orang atau enggak gitu. Jadi buat para teman-teman juga hati-hati kalau dalam berucap atau ngetik sesuatu gitu. Benar banget Kak. Banyak banget nih insight dari Kak Nabila nih ya. Tapi di satu sisi nih Kak Nabila, aku pengen nanya nih. Ada nggak sih bakat terpendam Kak Nabila yang fans itu nggak tahu?
bakat terpendam aku yang fans nggak tahu apa ya? Nggak tahu semua lah. Ya Oke, kan? tahu semua. Em, apa ya? Pasti tahu. Oh ada, aku itu bukan bakat sih sebenarnya. Apa tuh kak? Nggak ada. Pasti Oh nggak kalian ada, udah tahu nggak apa-apa. nyanyi, bisa nari, bisa acting, alhamdulillah gitu ya. Udah Multi paling itu. talent ya kak? Ya nggak multi talent sih. Ya mungkin multi talent, tapi emang aku tuh anaknya suka nyoba, suka nyoba sesuatu yang belum pernah aku coba gitu. Ya untuk dibilang jago nari atau acting atau nyanyi masih jauh lah dari para senior senior artis yang udah di atas aku gitu. Cuman yang penting kan kita mau nyoba sesuatu itu udah bagus ya gitu. Buat suara baja gitu katanya dia di komen, bisa nggak tuh kak? Iya, jadi dulu tuh waktu di JKT48, masih di JKT, aku tuh sering gitu lah kayak nyiapin suara bajai karena aku dulu terkenalnya jadi Kang Bajai karena kan aku tuh kalau ngomong dulu nyablak kan, sampai sekarang juga Ya, sih. Betawi banget Terus kak. lah, terus abis itu kalau ngomong nyablak terus kayak bener-bener kayak abang bajai gitu loh. Terus ada apa namanya, dulu tuh JKT kalau ada pemilihan senbatsu gitu kan kita harus kampanye gitu kan, istilahnya kampanye biar orang tuh voting kita gitu, ngevote kita. Dan aku ngambil ciri khasnya bajai, makanya aku sampai sekarang dikenalnya jadi Kang Bajai. Dan aku bisa nih bajai, kenal pot bajai lah, mau denger gak? Coba dong kak. Coba dong kak Nabila. Ya Aku Allah, pengen. semoga ya Allah nontonin gua. Tapi takutnya yang nonton belum mana lam, tuh pada ilfil Kenapa lagi kak? sama gua. Takutnya yang nonton ini belum tahu gua gimana gitu loh. Enggak lah, Gak nggak apa-apa apa-apa. ya. Nggak apa ya. Emang aku tuh anaknya apa adanya banget lam, parah sih. Coba ya. Apa adanya mulus nih kak. Satu, dua, tiga. Teng, 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 teng. Mirip banget ya suara baja ya kak. Itu kalau knalpot sekalinya ditarik, kalau knalpotnya agak-agak mogok, teng, 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 gitu lam. Mirip Ya kan? sih, Kak Nabila keren banget bisa niruin suara baja. Aku aja nggak bisa kak. Aku nggak bisa. Ini kan komen-komennya gila. Emang, aduh, mohon maaf ya teman-teman, walaupun aku sudah berhijab, aku tetap jadi Nabila yang kalian kenal kok. Kaget kata Ya. gue aja, kaget aku, gue bisa kayak gini. Udah berapa lama tuh kak nggak niruin suara bajai? Aku biasanya dalam soal baca kalau ada request aja sih lam, kan nggak mungkin dong gue tiap jalan teng teng teng, gila kan. Iya, iya. Bener banget sih, bener banget. Kalau Oke, Surabaya kita. kita bukan buaya. Gimana lam? Kayak next. Ada Oke, lagi nggak? teman-teman dari Sobat Tara dan juga Nabila Holik, kalau ada yang mau ditanyain boleh banget langsung komen aja. Nanti Alam sampaikan pertanyaannya ke Nabila langsung nih. Aku juga lagi lihat-lihat pertanyaannya nih kira-kira. Kak, kalau suara buaya gimana kak tuh? Gimana tuh kak Nabila? Mana aku tahu, aku juga nggak tahu Surabaya gimana. Bakatnya Nabila ya itu dicintai banyak orang. Au. Ada pertanyaan. Kak Nabila, Aja. ada pengalaman cinlok gak? Apa? Ada pengalaman cinlok gak? Itu privacy ya nih. Cilok. Kebetulan Cinlok. aku syuting, alhamdulillahnya nggak pernah cinlok. Nggak tahu kenapa. Karena mungkin aku tahu ya bahwa kalau kita syuting atau bermain peran itu hanyalah sebuah peran dan keprofesionalan kerja aja gitu loh. Kalau aku tuh Iya. gitu. Kalau aku tuh gitu orangnya. Mau dulu sempat main film sama Kak Junot, Herjunot Ali dan Kak Boy William. Itu yang umurnya jauh dari ya. Dan sempat beberapa kali juga syuting bareng sama yang seumuran gitu. Tapi ya emang nggak pernah bisa cinlok gitu loh. Mungkin karena emang di hati akunya udah kayak terbesit, oke ini kerja gitu, jadi gue harus profesional kayak gitu kali. Cuman kalau misalnya suka, aku nggak tahu ya mereka suka apa enggak ya. Ya kalau aku tuh gitu orangnya. Oke, berarti memang ada prinsipnya ya Kak Nabila ya. Kalau memang kerja ya kerja, kalau memang cari teman ya teman, gitu ya Kak Nabila ya. Karena kalau Keren sih semuanya, prinsip-prinsip yang dipegang sama Kak Nabila ini dari awal. iya. Kenapa tuh? Iya keren aja, keren maksud aku. Keren aja. Tapi emang kita tuh harus Iya. punya prinsip di orang. Karena menurut aku prinsip itu adalah
yang akan menjadikan diri kita tuh semakin apa ya, semakin bisa ngejaga diri kita lah gitu. Karena kan kalau kita semakin dewasa, kita nggak mungkin dong dijagain 24 jam sama orang tua kita, sama keluarga kita. Yang bisa menjaga diri kita ya prinsip kita, diri kita gitu. Benar, semua itu balik ke diri sendiri ya Kak Nabila ya. Benar. Nah Kak Nabila nih ada pertanyaan lainnya nih. Healing masa pandemi ala Kak Nabila nih gimana dan ngapain aja? Dari Regina ya? _. Ngapain? Aku bingung jadinya. Tapi kadang kalau misalnya pandemi gini sih ya, emang ya aku ya untuk menghilangkan stres ya. Kadang tuh aku olahraga di rumah, terus sambil denger musik, itu tuh udah happy gitu. Karena kan cuma bisa di rumah aja ya. Cuman kan sekarang udah mulai juga nih, udah bisa-bisa kita keluar ke rumah juga kan. Karena aku juga naik sepeda keluar gitu sambil denger musik gitu. Atau aku masak, yang banyakin kegiatan di rumah gitu loh, biar kayak nggak bosan di rumah. Memperbanyak kegiatan di rumah, di dalam rumah, entah itu kita baca buku, baca Quran, ya kan, itu kan lama-lama jadi hilang tuh stresnya kan. Benar banget nih Kak Nabila. Jadi emang balik lagi ke diri sendiri ya Kak Nabila. Kan kita pandemi susah untuk keluar, susah untuk berwisata. Jadi gunakan seadanya tapi seoptimal mungkin ya Kak Nabila ya. Benar banget. Keren banget nih saran-saran dari Kak Nabila. Ada lagi Sobat Tara dan Nabila Holik pertanyaannya. Aku sambil lihat-lihat. Ya kan teman-teman yang ada di situ tuh kan kamu nggak sendiri kan, Lam, pasti. Iya, pasti nggak sendiri. Mereka pasti join ke sini juga kok. Oh, mereka nonton ya, nggak mau gabung sebelah kamu ya. Aku gantian dong mau nanya. Kan kamu pertama kali nih live sama aku, Nabila. Ya, Menurut kamu benar. aku kan kita harus panjang ngobrol ini. Baik, gitu terus Kak Nabila baik, terus asik, humble juga. Itu 3 dari aku. 3 dari aku. Amin. Dan Kak Nabila itu ngasih insight-insight yang seru banget sih, yang buat Sobat Tara dan Nabila Holik dapetin kan. Kayak misalkan kita harus berorientasi ke depan. Kayak Kak Nabila tadi udah mikirin S2, udah mikirin usaha, dan itu buat aku insight ke aku juga gitu. Keren banget sih. Ya. Ada lagi nggak nih ya? Kita cari satu pertanyaan lagi deh. Banyak nih, Lam, tuh. Ada apa nih? Kak, aku maba, mau tanya dong kalau mau ikutan penyiaran radio gitu, cara ikutnya gimana tuh? Dulu aku juga pengen banget tau, Lam, jadi penyiar radio. Kan aku cerewet nih anaknya. Aku tuh pengen kayak, kayak seru ya jadi penyiar radio gitu. Itu gimana sih caranya tuh, Kak? Ada yang nanya tuh. Nah, kalau misalkan di Tara Radio ini salah satu UKM. Tara Radio ini radio yang ada di bawah naungan UKM IPRI, Ikatan Pecinta Retorika Indonesia. Jadi buat teman-teman Sobat Tara yang kepengen jadi penyiar radio di Tara Radio, harus masuk dulu ke UKM IPRI, kayak gitu. Itu kalau yang di Tara Radio ya, Kak Nabila. Oh gitu, harus ikut UKM apa tadi? IPRI, Ikatan Pecinta Retorika Indonesia. Gitu, baik-baik. Oke, tuh buat teman. Penyiaran aja, kita tuh punya debat juga, pidato juga, MC juga, jadi segala retorika kita pelajarin gitu. Public speaking gitu. Bener, yang penting public speaking ya. Yang penting kita jangan malu untuk bicara depan orang ya. Benar. Nah, Kak Nabila, mungkin kita udah ngobrol panjang lebar, sudah hampir 1 jam nih Kak Nabila. Dan Alam seneng banget bisa dapat kesempatan ngobrol sama Kak Nabila. Tapi sebelum itu Kak Nabila, sebelum kita tutup, Alam boleh request nggak nih Kak Nabila? Request apa nih? Kan kalau tiap radio itu punya tagline, dan Tara Radio juga punya tagline. Jadi kalau Alam bilang, with the voice of new generation, Tara Radio, Kak Nabila bilang, relaxing your day. Boleh? Oke, relaxing your day. Oke. Relaxing your day. With the voice of new generation, Tara Radio, relaxing your day. Oke, thank you Kak Nabila. Sebelumnya makasih banyak udah mau live bareng kita. Mohon maaf kalau Alam ada salah-salah katanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be brave, relax, and smile. Dadah. Makasih banyak Kak Nabila. Teman-teman semuanya See udah you nonton. soon.
juga. Semoga, maaf tadi kalau ada salah-salah kata ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Aku pamit undur diri ya kalau gitu ya, Lam. Iya, makasih banyak ya Kak Nabila ya. Bye-bye. Assalamualaikum, teman-teman. Waalaikumsalam, makasih. Eh.